Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arti Sahrani Joang sebagai moderator kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Hajah Yati Heriati, SAG MAG, dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Salam serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Langsung saja ke pembahasan materi pertama, yaitu pengertian perkembangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Virginia Rosanda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, di sini saya akan sekalian membahasnya. Yang pertama itu pertumbuhan, yang berkaitan dengan masalah perubahan pada jumlah ukuran, organ, atau yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sementara perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks pada pola yang teratur dan dapat diramakan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Jadi intinya pertumbuhan itu perubahan yang terjadi secara fisik dan dapat dilihat secara langsung, sedangkan perkembangan itu perubahan yang terjadi pada dalam diri seperti perubahan dalam kemampuan, emosi, dan tingkah laku. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Virginia Rosanda yang telah memaparkan materi mengenai pengertian perkembangan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu apa saja sih? Yang akan dijelaskan oleh Siti Saniatul Khairiyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, adapun proses pertumbuhan dan perkembangan itu tidak dapat dipungkiri ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Nah, adapun faktor yang tidak dapat diubah itu termasuk diantaranya ada faktor keturunan, dan faktor yang dapat diubah itu faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor keturunan. Nah, dalam faktor keturunan itu terdapat dua faktor. Yang pertama ada seks. Nah, seks di sini itu contohnya pertumbuhan atau perkembangan pada seorang wanita dan laki-laki. Nah, pertumbuhan yang cepat itu yaitu pertumbuhan atau perkembangan anak perempuan. Nah, faktor kedua dari keturunan yaitu faktor ras. Nah, adapun yang dimaksud dengan ras yaitu kategori individu secara turun-temurun yang memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu yang khas. Nah, adapun contoh dari ras ini yaitu contohnya anak keturunan bangsa Eropa dengan anak keturunan asli itu berbeda. Nah, anak keturunan bangsa Eropa memiliki tinggi badan dan badan besar, sedangkan anak keturunan Asia itu sebaliknya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini ada dua faktor. Yang pertama, lingkungan eksternal seperti kebudayaan, status sosial ekonomi keluarga, nutrisi, penyimpangan keadaan sehat, olahraga, dan urutan anak dalam keluarga. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yang ketiga yaitu inteligensi.
Pada umumnya, anak yang mempunyai inteligensi tinggi mempunyai perkembangan yang lebih baik. Nah, kemudian yang keempat ada hormon. Nah, dalam hormon ini ada 3 hormon yang mempengaruhi pertumbuhan anak, yaitu yang pertama ada somatotrofin, hormon yang mempengaruhi jumlah sel tulang, merangsang sel otak pada masa pertumbuhan. Nah, berkurangnya hormon ini dapat menyebabkan gigantisme. Hormon tiroid mempengaruhi pertumbuhan tulang. Nah, berkumpulnya hormon ini dapat menyebabkan kreatinisme. Hormon gonadotropin merangsang testosteron dan merangsang perkembangan seks laki-laki dan memproduksi spermatozoid. Sedangkan estrogen merangsang perkembangan seks sekunder wanita dan produksi sel telur. Kekurangan hormon gonadotropin dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan seks. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor emosi. Hubungan yang hangat dengan orang lain seperti dengan ayah, ibu, saudara, teman sebaya, serta guru akan memberi pengaruh terhadap perkembangan emosi. Selain emosi juga akan mempengaruhi sosial dan intelektual anak. Nah, cara anak berinteraksi dalam keluarga akan mempengaruhi interaksi anak di luar rumah. Apabila keinginan anak tidak dapat terpenuhi sesuai dengan tahap perkembangan yang tertentu. Terima kasih kepada Siti Saniatul Khairiyah yang telah memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya adalah pola-pola perkembangan yang akan dijelaskan oleh saudara Reva Akila Rafin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Akila Rafin sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola pertumbuhan dan perkembangan. Pola pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara terus-menerus. Pola ini dapat merupakan dasar bagi semua kehidupan manusia. Petunjuk urutan dan langkah dalam perkembangan anak sudah ditetapkan, tetapi setiap orang mempunyai keunikan secara individual. Pertumbuhan fisik dapat dilihat secara lebih nyata, tetapi sebenarnya disertai pula dengan pertumbuhan psikososial anak dan diikuti dengan hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada directional trends, yaitu pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara teratur, berhubungan dengan petunjuk atau gradien atau refleks dari perkembangan fisik dan maturasi dari fungsi neuromuskular. Prinsip-prinsip ini meliputi head to tail, yang artinya dari arah kepala hingga ke kaki. Misalnya, mengangkat kepala dulu, kemudian mengangkat dada dan menggerakkan ekstremitas bagian bawah. Selanjutnya, near to far direction atau menggerakkan anggota gerak yang paling dekat dengan pusat, dan pada anggota gerak yang lebih jauh dari pusat. Misalnya, bahu dulu baru jari-jari. Dan mass to specific atau simple to complex, yaitu menggerakkan daerah yang lebih sederhana baru kemudian daerah yang lebih kompleks. Misalnya, mengangkat bahu baru kemudian menggerakkan jari-jari yang lebih sulit atau melambaikan tangan baru bisa memainkan jarinya. Prinsip-prinsip tersebut berjalan sejalan, tidak dipengaruhi materi dan sebagaimana, tetapi cepat lambatnya dapat dipengaruhi. Yang kedua ada sequential trends, yaitu semua dimensi tumbuh kembang dapat diketahui sehingga sekuens dari tumbuh kembang tersebut dapat diprediksi. Hal ini berjalan secara teratur dan kontinu. Semua anak yang normal melalui setiap fase ini. Setiap fase dipengaruhi oleh fase sebelumnya, misalnya tengkurap, merangkak, berdiri, berjalan. Untuk yang ketiga ada sensitif periode. Ada waktu-waktu terbatas selama proses pertumbuhan anak berinteraksi, terutama dengan lingkungan yang ada. Kejadian yang spesifik, masa-masa tersebut adalah sebagaimana pertama masa kritis, yaitu masa yang apabila tidak dirangsang atau berkembang, maka hal ini tidak dapat digantikan pada manusia berikutnya. Selanjutnya, masa sensitif.
yaitu mengarah pada perkembangan dan mikroorganisme. Misalnya, pada saat perkembangan otak, ibunya menderita flu, maka kemungkinan anak tersebut akan hidrosefalus atau ansefalitis. Dan terakhir, masa optimal yaitu suatu masa diberikan rangsangan optimal, maka akan mencapai puncaknya. Misalnya, anak usia 3 tahun atau saat perkembangan otak dirangsang dengan bacaan-bacaan atau gizi yang tinggi, maka anak tersebut dapat mencapai tahap perkembangan yang optimal. Perkembangan ini berjalan secara pasti dan tepat, tetapi tidak sama untuk setiap anak. Misalnya, ada yang lebih dulu bicara, baru jalan atau sebaliknya. Ada yang badannya lebih dulu berkembang, kemudian subsistemnya dan sebaliknya, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Reva Akila Rafid yang telah memaparkan materi mengenai pola-pola perkembangan. Dan di pembahasan terakhir kita kali ini yaitu mengenai tugas-tugas perkembangan itu apa saja sih yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Sabilil Haq. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan materi mengenai tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang dimaksud yakni sebuah tahapan yang harus dilalui untuk mempermudah jalan menuju proses kehidupan berikutnya berdasarkan perilaku umum yang dapat ditemukan pada seorang individu. Yang pertama, tugas perkembangan masa kanak-kanak. Pada masa ini, perkembangan didominasi oleh kondisi yang bersifat mendasar, seperti belajar gerak tubuh, makan, komunikasi dengan saudara, keluarga, dan terdekatnya. Kedua, tugas perkembangan pada masa anak. Perkembangan pada masa ini lebih terlihat pada proses mempelajari keterampilan fisik sebagai organisme yang sedang tumbuh. Ketiga, tugas perkembangan pada masa remaja. Realitas seksual yang dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin mendominasi perkembangan pada masa ini. Menyadari peranan sosial sesuai jenis kelamin, menggunakan badan secara efektif, berpikir untuk melepas ketergantungan dari orang tua, dan memilih jalan untuk masa depan. Keempat, tugas perkembangan pada dewasa awal. Ciri dalam tahap ini adalah kemampuan menjalani proses kehidupan yang lebih nyata, seperti membangun rumah tangga. Kelima, tugas perkembangan pada masa setengah bayi. Tahap ini mematangkan posisi diri pada realitas sosial yang melekat dalam dirinya, seperti memperkuat tanggung jawab, mempertahankan kehidupan ekonomi, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik. Yang terakhir, tugas perkembangan orang tua. Menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, pendapatan, penyesuaian terhadap meninggalnya suami atau istri, dan hubungan dengan sesama usia lanjut menjadi fokus dalam ciri tahap ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nadia Sabilil Haq yang telah memaparkan materi tentang tugas-tugas perkembangan. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara atau di penghujung pemaparan materi mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kelompok 2 mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, saya Arisa Halini Joang sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.